Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar tentang ini pengembangan kompetensi bagi guru, yaitu kinerja melalui PMM seperti itu. Untuk fokusnya itu lebih ke arah tentang ringkasan poin yang ada di Egin PMM yang nanti kita bisa membuat rencana kerja di dalamnya. Kali ini kita akan bahas tentang ini ringkasan poin-poin yang ada di PMM yang kita tentukan nanti berapa poin kita. Ringkasan poin di Egin PMM. Yang pertama itu kita dianjurkan memiliki rentang poin minimal itu 32 dan maksimal itu ada 128 poin dalam satu semester ini. Selanjutnya, poin ini akan dihitung dengan memilih rencana hasil kerja sesuai dengan minat dan pengembangan diri kita. Setelah itu, poin dihitung dengan memilih target kuantitas dari rencana hasil kerja yang sudah dipilih sebelumnya. Misalnya, kita memilih rencana hasil kerja yang memiliki 8 poin. Lalu kita memilih 2 kegiatan untuk RHK tersebut. Maka poin yang kita dapatkan itu adalah 8 kali 2 sama dengan 16 poin, seperti itu. Poin juga dihitung dengan memilih lebih dari 1 RHK yang sesuai dengan minat dan pengembangan diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas apa saja yang bisa mendapatkan poin. Ini ada 4 poin. Yang pertama, poin dan bukti dukung pengembangan kompetensi pada tiap RHK. Yang pertama yang mendapatkan poin adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam dan ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, ini kita bisa mengikuti semacam webinar yang ada di PMM seperti itu. Yang nomor 2 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Satu kegiatan setara dengan 4 poin. Bukti dukungnya masih sertifikat. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan setara dengan 4 poin. Bukti dukungnya juga masih sertifikat. Ini yang poin kegiatan yang mendapatkan 4 poin seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya 6 poin kegiatan yang mendapatkan poin 6. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. 10 aksi nyata setara dengan 6 poin. Bukti dukung sama dengan laporan. Jadi kita menjadi seorang penelaah. Kemarin kalau nggak salah itu ada pendaftaran menjadi penelaah aksi nyata. Seperti itu. Yang nomor 2, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini kita menjadi, kalau tadi
menjadi penelaah aksi nyata. Nomor 2 ini kita menjadi penelaah cerita praktik baik yang di share oleh teman-teman guru yang lain di PMM seperti itu. Kita menelaah 10 cerita praktik baik itu mendapat poin 6. Bukti dukungnya laporan. Yang nomor 3 itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin. Bukti dukungnya juga laporan. Yang nomor 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Indikatornya satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara 6 poin. Bukti dukungnya yaitu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Setelah kegiatan yang mendapatkan 6 poin, sekarang kita lanjut ke 12 poin. Belum, ke 8 poin yang mendapat poin 8. Kegiatannya meliputi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Indikatornya satu pelatihan beserta aksi nyata syarat 8 poin. Bukti dukung sertifikat topik. Jadi ini kita melakukan aksi nyata atau mengerjakan suatu topik di platform Merdeka Mengajar itu beserta aksi nyatanya, nanti kita mendapatkan 8 poin. Tapi sekarang itu aksi nyata itu lama sekali validasinya itu. Nomor 2, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan praktik pembelajaran. Meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. 1. Observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya adalah laporan. Ini kita semacam coaching supervisi akademik seperti ini. Yang nomor 3 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi Kumper dan atau perencanaan berbagai data berbasis data seperti itu. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Kita menjadi narasumber di webinar Kemdikbud atau PMM atau narasumber di komunitas belajar yang diadakan di PMM seperti itu. Yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini indikatornya adalah satu kegiatan berdurasi 2-3 hari secara 8 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, kita beranjak ke ini kegiatan yang mendapatkan poin 12. Yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Satu penghargaan secara dengan 12 poin. Tidurnya adalah piagam. Ini kira-kira bisa offline kayaknya ini. Yang nomor 2 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Bukti dukungnya adalah cerita praktik yang terbit di PMM. Jadi kita ini umpamanya membuat cerita praktik baik, entah itu tentang pembelajaran atau tentang apa, kita upload di PMM setelah terbit, ini bisa kita jadikan bukti dukung. Yang nomor 3 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Indikatornya adalah satu kegiatan berdurasi 2-3 jam
setara dengan 12 poin. Bukti dukunnya adalah sertifikat. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan yang mendapatkan poin 24. Yang pertama meliputi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Nah, ini indikatornya satu kegiatan itu berdurasi 2-4 minggu seperti itu. Bukti dukungnya sertifikat. Yang kedua, kita meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara dengan 24 poin. Bukti dukungnya yaitu perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, ini kalau saya ini cenderung yang ini ya buat RHK nanti. Karena satu perangkat ajar aja mendapat 24 poin seperti itu. Tadi minimal 32 poin dalam satu semester. Jadi kalau satu perangkat ajar aja 24 poin, kita buat dua perangkat ajar sudah dapat 48 seperti itu. Itu cuma buat dua. Setelah itu setelah 24 poin kita ke selanjutnya poin 36. Di poin 36 itu cuma ada satu kegiatan, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. 3 kegiatan secara 36 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi kita ini sebagai penggerak komunitas belajar dan kita itu mengadakan 3 kegiatan. Misalnya kita membuat 3 kali webinar kali seperti itu. Nah, selanjutnya setelah poin 36 ini terakhir yaitu ada poin yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 128 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial bagi kepala sekolah seperti itu. Ini nilainya paling tinggi. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi ini seperti macam RHK istimewa seperti itu. Satu kegiatan sudah mendapatkan nilai yang paling tinggi 128 bagi guru penggerak. Seperti itulah contohnya. Akan tetapi ada beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu terkait dengan RHK nanti di Ekin PMM ini. Yang pertama, pengembangan kompetensi yang diajukan adalah tahun berjalan atau saat ini. Jadi pada semester 1 ini Januari sampai bulan Juni atau Juli seperti itu. Bulan Juli kali ya. Nomor 2, guru penggerak angkatan 1 sampai 8 tidak bisa diajukan. Nah, ini sayang sekali bagi guru penggerak yang angkatan 1 sampai 8 tidak bisa diajukan di Ekin PMM. Tapi sebenarnya di guru penggerak itu banyak sekali ilmu yang didapatkan di sana. Beruntung sekali yang ikut sebagai guru penggerak seperti itu. Yang ketiga, sertifikat PMM tahun 2023 tidak bisa diajukan. Jadi ini kalau semacam ini mohon maaf bagi yang aksi nyata yang di PMM yang sudah lunas, sudah khatam di 2023, kalau menurut kata-kata ini tidak bisa diajukan. Jadi kita menunggu barangkali ada topik
baru yang muncul di PMM baru kita bisa mengerjakan. Yang keempat, buatlah RHK yang realistis sesuai kemampuan Bapak Ibu, seperti itu. Yang kelima, terakhir, untuk semester ini maka pengembangan kompetensi yang bisa dinilaikan adalah yang dilaksanakan bulan Januari sampai Juni, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap semangat. Sebenarnya kemarin itu tentang kinerja itu hal baru, kita sudah diberi hal baru lagi di PMM seperti itu. Tapi gak apa-apa, tetap semangat. Terima kasih. Dan kurang lebihnya yang terakhir seperti ini. Ini adalah menu-menu yang ada di PMM. Kita bisa berbagi praktik baik lewat bukti karya seperti itu. Kita bisa melihat video inspirasi dari teman-teman guru yang lain terkait pembelajaran semacamnya. Kita juga bisa membuat perangkat ajar, mencari perangkat ajar. Kita bisa upload perangkat ajar kita di menu ini, macam itu. Nanti untuk selanjutnya kita akan mencoba pengisian kinerja ini. Kita akan membuat RHK kinerja di PMM. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Untuk berbeda kurangnya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.